Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat Kota Balikpapan. Hari ini tanggal 19 April tahun 2022 kita akan melakukan sharing ya. Tentunya ini pasti sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Balikpapan yang akan melakukan perjalanan dalam daerah atau biasa kita sebut mudik nih atau pulang kampung ya. Alhamdulillah sahabat sehat Kota Balikpapan, hari ini kita kedatangan narasumber yang memang ahlinya di bidang peraturan tentang perjalanan masyarakat di dalam daerah, khususnya dalam rangkaian acara mudik Lebaran tahun 2022. Selamat pagi Dr. Zainul. Pagi dokter. Oke, sehat dokter? Alhamdulillah. Puasa dokter? Puasa. Oke. Ya, tidak terasa ya dok ya. Kita sudah memasuki pertengahan bulan puasa ini dok. Sebentar lagi sudah mulai persiapan mudik nih dok. Apalagi presiden kita sudah menginformasikan untuk waktu libur ya dok ya, atau cuti bersama menjelang Idul Fitri, dan cukup panjang dok. Pastinya masyarakat sudah mempunyai rencana nih dokter untuk melakukan mudik ya. Tetapi sahabat sehat Kota Balikpapan, sebelum kita mulai saya bacakan dulu untuk CV narasumber kita pagi ini ya. Beliau adalah Dr. Muhammad Zainul Mukhrobin MMRS, menjadi Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Balikpapan ya di tahun ini di Kota Balikpapan. Beliau tinggal di Jalan Pelita, RT 11, Kelurahan Sepinggan Raya. Nomor telepon beliau adalah 0542 7570 108 ya. Memiliki satu istri ya dokter ya. Kemudian anak berapa dokter? 3. Anak 3 ya dok ya. Beliau adalah lulusan dari Universitas Brawijaya Malang ya dokter ya, tahun 2011. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama mendengarkan sosialisasi atau arahan dari Dr. Muhammad Zainul mengenai perjalanan masyarakat dalam daerah, khususnya menjelang mudik Idul Fitri tahun 2022. Silakan dokter. Oke. Terima kasih Dr. Dina. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Tentu saya menyapa kepada masyarakat Balikpapan, semoga di bulan Ramadan ini ya, seluruh warga Balikpapan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Walaupun status pandemi masih Betul. kita hadapi bersama-sama ya, mudah-mudahan dengan bersatunya seluruh komponen masyarakat dan pemangku kepentingan kita bisa mengatasi COVID ini. Ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terkait dengan regulasi atau pengaturan perjalanan dalam negeri, saya informasikan bahwa pemerintah telah membuat atau menentukan kebijakan terkait dengan libur panjang mudik Idul Fitri, yaitu dengan diterbitkannya SE Surat Edaran nomor 16 tahun 2022 ya, dari Satgas Covid nasional, kemudian diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan nomor 36 tahun 2022 yang mengatur tentang protokol kesehatan ya, pelaku perjalanan dalam negeri di wilayah Indonesia. Oke, berarti itu surat edaran itu menyangkut persiapan apa saja kira-kira ya dokter ya, sebelum kita melakukan mudik, kira-kira persiapan apa saja yang harus kita penuhi atau syarat-syaratnya apa saja, begitu ya dok ya? Tentu. Ya dok. Oke, tentu sebelumnya perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, memang di 2 tahun terakhir ini ya, pemerintah membuat kebijakan dalam rangka mudik Idul Fitri itu ditiadakan, termasuk juga moda transportasi. Barangkali di tahun 2022 ini sudah diumumkan secara resmi oleh pemerintah bahwa libur panjang atau mudik Idul Fitri
dilaksanakan secara bersama-sama. Ya, Dok, ya? Diperbolehkan. Artinya masyarakat harus tetap mempersiapkan segala sesuatunya karena pandemi ini belum dicabut. Betul, betul. Karena terkait dengan pandemi, secara data sebelumnya membuktikan selama mobilitas masyarakat atau mobilitas penduduk meningkat, pasca mobilitas biasanya angka kenaikan kasus COVID bertambah juga gitu. Lah, mudah-mudahan di tahun ini tidak demikian terjadi karena sebetulnya tren masyarakat untuk mobilitas itu sudah mulai terdeteksi sekarang itu sudah mulai ada kenaikan, tapi faktanya juga kasus-kasus COVID justru angkanya juga semakin menurun. Barangkali ini karena vaksinasi yang sudah cakupannya sudah besar. Terus yang kedua adalah memang karena variannya masih varian lama, jadi belum ada varian baru yang menyebabkan lonjakan kasus. Terkait hal tersebut tentu masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman masing-masing perlu diperhatikan persyaratan untuk pelaku perjalanan. Yang pertama adalah harus apply aplikasi Peduli Lindungi. Oke, jadi harus memiliki dulu ya, Dok, aplikasi Peduli Lindungi. Karena apa? Karena di aplikasi Peduli Lindungi itu sebelum melakukan keberangkatan bisa dicek namanya EHEC ya, Electronic Health Card, dicek mau kemana, itu status perjalanannya itu sudah bisa ditemukan di situ. Apakah statusnya diizinkan, artinya layak berangkat, atau warnanya hijau, atau warnanya merah, artinya tidak diizinkan berangkat. Oke, berarti satu orang harus punya satu ya, Dok ya, Peduli Lindunginya. Betul. Ya, jadi masing-masing ya, Dokter ya. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Nah, nanti kita mengecek dulu di Peduli Lindungi itu untuk EHAC-nya ya, Dok. Betul. Apakah kita diperbolehkan untuk melakukan perjalanan atau tidak ya, Dok ya? Siap, baik Dokter. Terus kemudian, untuk syarat-syarat secara testing itu kan sebetulnya sudah ditiadakan kemarin sebelum SE nomor 16 itu. Betul. Akan tetapi setelah ada SE 16 tahun 2022 ini dimunculkan kembali untuk kriteria tertentu. Mungkin saya sampaikan ada berapa 5 kriteria yang pertama. Yang pertama bagi calon pelaku perjalanan yang sudah vaksinasi dosis ketiga atau sudah booster. Itu untuk keberangkatan melalui semua moda transportasi tidak diwajibkan untuk testing. Oke, berarti mau dia jalur laut, darat, udara, tidak perlu tes tidak perlu tes untuk yang sudah booster. Oke, baik. Untuk yang vaksinasinya baru 2 kali gitu loh, masih dipersyaratkan mau pilihannya mau rapid antigen yang berlaku 1 kali 24 jam atau PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Oke, berarti kalau kita baru vaksin 1 atau vaksin 2 itu harus tes ya, harus tes. Tes antigen atau PCR. Untuk yang 2 dosis. Untuk yang 2 dosis, baik. Tapi kalau untuk yang vaksinasinya baru 1 dosis atau belum vaksin, itu wajib PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Oke, berarti yang baru 1 dosis ya, Dok ya, kita atau belum vaksin kita cek harus PCR ya, harus cek PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Kemudian ada orang-orang tertentu karena kondisi medis ya, atau mungkin kondisi kesehatan tidak memungkinkan divaksin. Betul. Itu harus ada surat keterangan dokter dari pemerintah yang menyatakan bahwa tidak bisa divaksin dan tetap harus dilakukan PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Oke, berarti kalau misalnya nih, Dok, orang tua saya punya penyakit ini stroke misalnya, Dok ya, atau penyakit autoimun biasanya yang belum bisa nih dilakukan vaksin tetapi harus mudik nih, Dok. Betul. Nah, berarti harus membawa surat keterangan dari dokter pemerintah menyatakan bahwa memang kondisinya belum bisa divaksin dan melakukan tes PCR ya, yang berlaku 3 kali 24 yang berlaku 3 kali 24 jam. Terus ada lagi satu ketentuan yang mungkin sering dihadapi masyarakat itu terkait anak-anak. Betul, Dokter. Karena anak-anak kan belum usia 6 tahun ke bawah belum bisa divaksin. Nah, ini menurut keputusan pemerintah atau kebijakan sesuai dengan SE 16 itu dibebaskan.
artinya tidak perlu testing, tapi harus ada pendamping atau walinya yang mendampingi. Oke, kalau anak-anak berarti di bawah usia 6 tahun, 6 tahun boleh mudik dan tidak perlu tes. Tidak perlu tes. Oke, tetapi harus didampingi orang tuanya. Siap. Oke. Nah, dokter, kalau untuk usia anak di bawah 18 tahun, dokter, kan ini belum diberikan booster nih. Nah, itu tetap berlaku yang tadi ketentuan tadi ya, Dok ya, vaksin 1 dan vaksin 2 melakukan pemeriksaan antigen yang berlaku 1 kali 24 jam atau PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Ya. Nah, ini menjadi informasi penting nih untuk sahabat sehat Kota Balikpapan yang mau melakukan perjalanan mudik, harus bersiap mengecek lagi nih status vaksinnya seperti apa. Apakah sudah melakukan booster ataukah belum? Nah, bila sahabat sehat Kota Balikpapan belum melakukan booster, silahkan datang ke sentral-sentral vaksinasi yang ada di Kota Balikpapan ya, dengan syarat usianya lebih dari 18 tahun dan jarak vaksin keduanya, dokter, sudah lebih dari 3 bulan. Seperti itu ya, Dok ya. Silahkan datang. Kami dari pemerintah kota menyediakan sentral vaksin untuk masyarakat di Kota Balikpapan. Seperti itu, Dok ya. Oke, dokter, ini kan banyak yang berkembang di masyarakat. Informasinya begini, Dok, kalau kita belum vaksin booster, kita nggak bisa beli tiket. Informasinya begitu, dokter. Apakah betul sudah dari misalnya dari agen-agen tiket itu tidak menjual tiket untuk mereka yang belum melakukan vaksinasi booster? Seperti itu, Dok. Gini, Dok, itu perlu saya sampaikan. Memang pengembangan aplikasi Peduli Lindungi tahap selanjutnya arahnya ke sana. Jadi orang itu waktu mau beli tiket, status aplikasi Peduli Lindunginya sudah masuk di sistemnya dari airline. Berarti sudah major ke situ ya, Dok. Betul. Tapi sebetulnya sampai saat ini belum. Belum. Sampai saat ini belum. Rencananya akan begitu ke ya, depan dokter. Ke sana, gitu. Sekarang coba aja misalnya kan dengan banyak platform ya, platform yang penyedia tiketing, hanya masukkan dengan apa ini ID, dan NIK itu sebenarnya sudah bisa isu tiket gitu. Hanya tinggal aja gini, kalau ternyata statusnya tetap merah ya, kemudian persyaratannya kan harus terpenuhi tuh. Apa misalnya belum vaksin lengkap atau belum booster kan harus antigen atau PCR. Sudah melakukan PCR atau antigen tapi statusnya tetap masih merah gitu loh. Nah, itu nanti bisa masuk ke bandara, hanya check in di airline, tapi harus ketemu dengan petugas KKP dulu. Untuk dilakukan validasi secara manual atau istilahnya kita sediakan counter help desk ya di bandara atau di pelabuhan untuk membantu masyarakat yang sebetulnya sesuai dengan surat edarannya sudah memenuhi ketentuan, tapi kok statusnya masih tetap merah di aplikasi Peduli Lindunginya. Nah, itu bisa dibantu nanti penyelesaiannya di KKP yang ada di pelabuhan atau di bandara. Gitu. Ya, betul sekali nih, menjadi informasi penting nih ya. Jadi sering-sering nih, intinya sering-sering mengecek Peduli Lindunginya ya, dokter ya, karena memang semua aplikasi atau ketentuan perjalanan sudah masuk di dalam aplikasi Peduli Lindunginya. Seperti itu ya, Dok ya. Oke, kita lihat apakah ada pertanyaan nih. Nah, ini boleh ya, sahabat sehat Kota Balikpapan yang sedang mengikuti live streaming YouTube-nya atau live streaming Instagram Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, boleh mengajukan pertanyaan terkait dengan perjalanan masyarakat dalam negeri dalam acara mudik Lebaran tahun 2022. Silahkan kepada masyarakat Kota Balikpapan, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan, mumpung nih yang hadir di acara podcast kita adalah narasumber yang kompeten sekali di regulasi perjalanan masyarakat dalam negeri. Oke, dokter, ini juga banyak nih berkembang di masyarakat ya. Kalau kita sudah melakukan isolasi mandiri nih, dokter, gitu kan sekarang 5 hari isolasi mandiri, kemudian kita hari ke-6-nya melakukan tes PCR dan hasilnya negatif, itu sudah dinyatakan sembuh. Nah, apakah setelah itu, dokter, kita boleh melakukan perjalanan, dokter? Boleh ya, Dok ya. Oke, jadi tidak harus menunggu 10 hari ya, Dok ya. Nanti akan ramai itu di masyarakat. Dan ini Bapak Ibu sekalian mungkin saya sampaikan juga di sini. Kadang-kadang begitu
hasil tes PCR-nya positif, langsung peduli lindungi kan jadi merah. Betul, ya. betul. Jadi hitam ya dok ya? Jadi hitam, sorry maaf, dari hitam. Kemudian setelah 5 hari isolasi dilakukan pemeriksaan atau kita kenal dengan exit test ya biasanya. Itu statusnya kok masih belum berubah gitu Mas. Nah, ada kejadian seperti itu. Nanti juga bisa ke counter KKP yang ada di helpdesk di bandara atau pelabuhan untuk bisa dibantu karena persyaratannya pada prinsipnya kalau sudah negatif it's okay untuk melakukan perjalanan. Ya, berarti membawa surat ya dok ya? Betul, surat hasil tesnya. Hasil tes PCR-nya dengan hasil negatif. Tapi kami tetap menyarankan ke laboratorium, rumah sakit atau fasilitas kesehatan melakukan pemeriksaan tetap harus input di NAR-nya. Betul, okay. Nanti karena cross check-nya tetap di sistem, betul. Di sistemnya ya dok ya. Memang agak suka terlambat ya dokter ya untuk masukannya karena memang pengalaman pribadi saya nih dok. Hari ke-6 tes PCR besok ya dokter baru berubah menjadi hijau. Betul. Dari hitam menjadi hijau. Ya. Oke, izin dokter, ini ada pertanyaan dari Mbak Dewi Maharani nih. Dok, syarat penerbangan sekarang apa ya? Kalau anak-anak kan belum bisa booster. Kalau sudah sampai vaksin kedua, berarti tetap antigen ya? Sedangkan yang sudah booster tidak perlu antigen. Apakah benar itu dokter? Betul. Terima kasih Mbak Dewi Maharani ya. Ini terkait dengan anak-anak ya? Ya, terkait anak-anak nih dok. Tapi ini sudah vaksin, tapi belum booster. Betul. SMP kan ya, berarti SMP. Betul. Berarti usianya 6 sampai 18 tahun, Ren. 6 sampai 18 tahun belum vaksin booster karena kebijakannya belum bisa di booster. Mau melakukan penerbangan harus melakukan tes rapid antigen yang berlaku 1 kali 24 jam atau PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Ya, ya jadi untuk anak-anak tetap harus melakukan pemeriksaan antigen atau PCR ya dengan usia di bawah 6 sampai 18 tahun. Oke. Kalau yang kurang dari 6 tahun sudah jelaskan tadi. Kalau kurang dari 6 belum boleh divaksin ya. Belum divaksin free, tidak usah melakukan tes tapi harus didampingi oleh orang tua awalnya. Oke. Jadi jangan khawatir ya Mbak Dewi, silahkan bila ingin melakukan perjalanan harus melakukan pemeriksaan dulu antigen dengan waktu 1 kali 24 jam atau PCR 3 kali 24 jam. Oke. Karena memang dokter lumayan nih ya 2 tahun kita terpending untuk mudik nih dok. Tahun ini diperbolehkan untuk mudik, senang sekali dok rasanya ya. Kemudian juga presiden kita sudah mengumumkan waktu cuti bersama. Wah ini tambah berkah lagi nih dokter ya, tambah senang lagi karena cukup nih kalau kita mau melakukan perjalanan atau mudik ya. Tetapi tetap nih ya sahabat sehat, selama mudik itu harus kita tetap disiplin protokol kesehatan. Jangan sampai kita lalai atau kita enggan melakukan protokol kesehatan, datang mudik ke kampung malah membawa bibit penyakit ya dokter ya. Nah ini kita tidak harapkan ya. Kemudian saat kembali lagi ke Kota Balikpapan juga tetap harus disiplin protokol kesehatan ya supaya tidak menjadi klaster baru ya dok ya akibat mudik tadi. Nah dokter, seandainya begini, kita habis pulang nih dokter mudik, kemudian kembali lagi ke Balikpapan. Nah, apakah kita perlu melakukan karantina dokter sebelum kembali bekerja dok? Aturannya tidak. Jadi secara regulasi memang pelonggaran sudah dilakukan ya oleh pemerintah. Tentu antisipasi mudik itu diatur sesuai dengan SE. Ya. Jadi selama tidak ada gejala atau sakit tanpa ada pemeriksaan tidak ada masalah. Kemudian setelah sampai juga nggak usah perlu karantina. Tapi kalau ada gejala tentu harus segera melakukan pemeriksaan gitu karena tindakan selanjutnya tergantung pada hasil pemeriksaan. Tapi kami tetap mengingatkan atau pemerintah secara keseluruhan mengingatkan wajibnya melakukan protokol kesehatan, artinya 3M itu yang pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu dimanapun harus tetap diaplikasikan, apalagi di moda transportasi ya, mohon maaf, di kapal laut, kemudian di pesawat, di bandara, di pelabuhan, di tempat-tempat layanan publik, di tempat keramaian tetap. Dan saya kira keramaian juga akan dibatasi lah untuk ngumpul-ngumpul. Akan tetapi juga nanti biasanya libur panjang itu tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat
bermain, anak-anak tentu akan menjadi permasalahan tersendiri. Tapi kuncinya ya protokol kesehatan itu. Ya, protokol. Dan yang bersangkutan sudah vaksin lengkap, bahkan sudah booster. Saya kira sudah menjawab. Jadi nanti Dok, kemungkinan ada nggak sih misalnya kita mau ke tempat-tempat hiburan harus menunjukkan kartu vaksinnya nih Dok? Apply-nya sebetulnya sekarang udah bukan kartu vaksin lagi, tinggal aplikasi Peduli Lindungi aja, betul. Kita melihat langsung ya Dok. Melihat langsung, dan di fasilitas-fasilitas tertentu kan sudah disediakan juga scan barcode untuk check-in. Ya, tinggal ngetap aja di scanner barcode, nanti bisa masuk ke fasilitas. Saya kira beberapa tempat-tempat umum seperti hotel, mungkin mall, tempat-tempat wisata, saya kira juga disiapkan untuk ke arah sana untuk betul. Jadi itu sudah mencakup status vaksinasinya, termasuk apakah dia perlu antigen atau tidak, kan tergantung di situ di aplikasi Peduli Lindunginya yang saya kira sudah cukup lengkap di aplikasi itu. Peduli Lindunginya ya. Oke dokter. Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi nih Dok dari Wins ya. Jika waktunya harus booster, namun etiketnya belum muncul, apa yang harus dilakukan? Seperti itu dokter. Jadi dia nih udah pengen booster dokter, tapi etiketnya dicek di Peduli Lindunginya belum muncul. Nah bagaimana nih Dok? Apakah boleh nih untuk melakukan booster? Sebenarnya tentang booster sekarang sudah direvisi dari Kementerian Kesehatan Dirjen P2P yang sebelumnya adalah jaraknya 6 bulan, sekarang 3 bulan kan gitu loh. Sudah lebih dekat. Betul. Di etiket itu memang kunci, karena etiket itu kan diharapkan terintegrasi antara Piker dan Peduli Lindungi ya. Andai kata terjadi demikian, etiketnya kok belum muncul, tapi sebetulnya waktunya harusnya sudah bisa, karena dia bilang nanti bisa dibantu oleh petugas di tempat layanan vaksinasi, misalnya di sentra-sentra, di DOM atau di KKP, bisa di pelabuhan atau di bandara, nanti dicek oleh petugas kita. Jadi vaksinasi terakhirnya misalnya sudah lebih dari 3 bulan, ya vaksinasi kedua bisa dilakukan booster. Oke. Jadi tetap saja ya Dok ya, silakan datang ke sentra-sentra vaksin yang ada di Kota Balikpapan, boleh ke DOM, boleh ke gedung parkir, boleh juga ke KKP, nanti dicek secara manual. Nah, apakah Mbak atau Bapak sudah bisa divaksin ya? Oke, selanjutnya dokter ada pertanyaan nih dari Dina Tansia. Dok, jika mudik dengan anak usia 6 tahun 3 bulan, apakah harus mempunyai 2 aplikasi Peduli Lindungi dan keduanya mengisi e-hak atau cukup satu saja orang tuanya yang mengisi? Begitu dokter. Oke. Untuk anak-anak ataupun orang tua, lansia, mungkin ya saya tambahkan juga yang kebetulan tidak punya smartphone ya. Betul. Sebetulnya aplikasi Peduli Lindungi ini kan sifatnya perorangan ya. Tapi di dalam aplikasi Peduli Lindungi itu ada e-hack. E-hacknya, Electronic Health Alert Card. Lah, justru yang bisa double atau lebih dari satu itu di e-hacknya. Artinya e-hacknya bisa numpang di orang tuanya. Gitu. Kalau nggak salah terakhir kapasitasnya bisa sampai 5 ya. Sampai 5 ya. Sampai 5. Untuk jadi Peduli Lindunginya tetap satu, tapi e-hacknya bisa lebih dari satu. Bisa lebih dari satu. Jadi bisa ya, Mbak Tina. Aplikasi Peduli Lindunginya pakai punya orang tuanya, tetapi dalam pengisian e-hak bisa dimasukkan e-hak untuk anaknya atau orang tuanya. Orang tuanya yang nggak punya smartphone. Oke, selanjutnya nih Dok, ada pertanyaannya dari Retno Westiningrum. Kemarin konferensi pers Pak Menkes untuk anak usia 6 sampai 18 tahun tidak perlu swab lagi. Apakah benar? Saya kebetulan nggak ngikutin artinya nggak melihat langsung konferensi Pak Menkes ya, tapi saya kan jawabnya di aturannya saja ya. Jadi aturannya di SE nomor 16 tahun 2022 tentang protokol kesehatan pelaku perjalanan dalam negeri. Untuk usia tersebut 6 sampai 12 tahun kan belum booster ya, masih tetap harus antigen atau PCR gitu. Jadi tetap ya Mbak Retno, untuk usia 6 sampai 18 tahun bila
belum booster, tetap melakukan pemeriksaan antigen dengan durasi 1 kali 24 jam atau pemeriksaan PCR dengan durasi 3 kali 24 jam. Karena ketentuan itu sudah masuk di dalam regulasi surat edaran nomor 16 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kasatgas Nasional ya dokter ya COVID-19 Indonesia. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan dari sahabat sehat Kota Balikpapan terkait dengan syarat-syarat melakukan perjalanan dalam negeri dalam acara mudik nih, mudik Lebaran tahun 2022. Oke. Karena memang ini sudah dinanti-nanti nih dok, mudik ini. Iya, 2 tahun. Sudah 2 tahun menunggu ya dokter ya. Iya. Akhirnya diberi kesempatan juga oleh Bapak Presiden untuk bisa melakukan mudik, tentunya sangat-sangat berbahagia bisa bertemu kembali dengan keluarga ya, dengan orang tua, mungkin bagi karyawan yang ada di Kota Balikpapan yang tertunda bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Oke. Nah, dokter, ini kan kalau di Kota Balikpapan kita tahu ya, kota pekerja nih. Banyak sekali karyawan yang kerja di Balikpapan, tetapi mereka tinggalnya di luar Kalimantan atau di luar Balikpapan. Nah, saat kembali ke Balikpapan itu tentunya harus memeriksakan kesehatannya ya dokternya, pastinya harus mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh tempat kerjanya masing-masing atau perusahaannya. Apakah perusahaan mewajibkan untuk melakukan antigen atau melakukan PCR atau bahkan perlu dilakukan karantina sementara dokter sebelum karyawan tersebut kembali bekerja, meskipun secara regulasi tidak tercantum ya dokter ya. Jadi memang ini beberapa antisipasi ya yang dilakukan perusahaan untuk menghindari klaster mungkin ya dokter ya, klaster tempat kerja atau klaster karyawan seperti itu. Oke. Dokter, ini ada pertanyaan nih dari Bapak Irwansah Ruli ya. Mau tanya dok, dengan bebasnya seseorang melakukan perjalanan dalam negeri setelah vaksin booster, berarti apakah bisa dipastikan seseorang tersebut sudah terbebas dari virus COVID-19 nih dokter? Bagaimana dokter ini tanggapannya? Silakan dok. Oke, makasih Pak Irwansyah. Sebetulnya vaksin, mohon maaf ya, vaksin sebenarnya tidak bukan tidak menjamin artinya Bapak Ibu bukan satu-satunya cara untuk kita menghindari COVID-19, hanya terbebas dari COVID-19. Artinya beberapa kasus juga masih kita dapatkan orang dengan sudah vaksin booster juga bisa tertular, artinya masih bisa ada yang positif. Kalau ditanya apakah menjamin, ya belum mohon Bapak. Jadi objektifnya untuk menentukan apakah seseorang terinfeksi tidak, ya harus dilakukan tes. Apa yang ada sekarang ini di tempat kita ya antigen ataupun PCR gitu. Kalau mau lebih lanjut ya whole genome sequencing gitu. Jadi vaksinasi booster bukan petanda pasti bahwa orang tersebut bebas COVID-19. Nah, karena itu dengan mobilitas penduduk yang semakin tinggi pada saat menjelang mudik Lebaran tahun ini, tetap protokol kesehatan itu tetap harus dijalankan jadi untuk mencegah supaya tidak ada penyebaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi untuk Pak Ruli ya, memang untuk vaksin ini bukan satu-satunya cara ya, tetapi salah satu cara. Artinya meskipun sudah kita melakukan vaksinasi, bahkan sudah melakukan booster, tetap harus disiplin protokol kesehatan ya. Protokol kesehatannya jangan abai, dan bila kita memiliki gejala atau keluhan segera memeriksakan diri dengan melakukan pemeriksaan antigen atau pemeriksaan PCR, dan bila hasilnya terkonfirmasi positif segera melakukan isolasi mandiri ya, untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 sehingga tidak merugikan teman atau keluarga kita di rumah. Seperti itu ya Pak Ruli. Ya. Untuk tes juga saya menambahkan juga Dokter Dina, artinya perlu tidaknya setelah kembali dari daerah masuk ke Balikpapan, apakah perlu tes, sebetulnya diserahkan ke pemangku kepentingan setempat, misalnya Satgas Covid Balikpapan
misalnya menetapkan apa istilahnya surat edaran untuk random gitu, saya kira sah-sah saja, dan itu juga diizinkan oleh Satgas Covid nasional, karena kemarin pada saat sosialisasi dari Prof Wiku juga diizinkan, termasuk juga perusahaan. Jadi perusahaan ada karyawannya yang baru balik dari daerah ternyata harus tes, ya silahkan. Tapi itu kan nanti menyangkut biaya dan sebagainya. Selama biaya yang disediakan oleh perusahaan dalam rangka menseleksi orang masuk harus clear, dan itu mohon izin juga dilaksanakan di beberapa perusahaan yang saya tahu, di perusahaan perminyakan yang ada di Balikpapan sampai sekarang masih menjalankan protokol itu, ya karantina, ya tes, itu dilakukan itu. Jadi boleh ya dok? Boleh, jadi boleh dikembalikan lagi ke regulasi yang ada ya. Jadi regulasi, misalnya pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan regulasi nih, nanti saat arus balik melakukan sampling atau random untuk cek antigen atau cek PCR itu diperbolehkan. Atau bagi perusahaan yang melakukan mempunyai regulasi mewajibkan karyawannya sebelum kembali bekerja itu harus melakukan antigen atau PCR, itu juga diperbolehkan. Selama biayanya itu disediakan. Ya, dokter, ya, tidak dibebankan mungkin ya dokter kepada karyawannya tersendiri. Oke. Ya, silahkan sahabat sehat yang ingin bertanya, kita masih ada waktu, ya, masih ada waktu 5 menit lagi ya untuk tanya jawab seputar dengan persyaratan perjalanan masyarakat dalam negeri atau masyarakat dalam acara mudik Lebaran tahun 2022. Oke. Ini seru nih dok, masyarakat udah siap-siap, udah mulai memenuhi ini persyaratannya. Ini terbuktinya di sini dok, kelihatannya di sentral-sentral vaksin kita ramai sekali ya. Ramai sekali mereka masyarakat yang ingin booster dengan alasan ingin melakukan perjalanan atau ingin mudik. Betul. Gitu. Ya. Mungkin di kesempatan ini juga saya menyampaikan ya terkait dengan arus mudik Lebaran tahun 2022 untuk di pelabuhan di bandara itu udah disiapkan posko terpadu ya, posko penanganan secara terpadu, karena prediksi penumpang juga akan meningkat secara cukup signifikan di hari-hari tertentu, sudah disimulasikan oleh rekan-rekan perhubungan udara dan perhubungan laut ya. Mungkin juga Bapak Ibu sudah mulai merasakan sebetulnya kalau sekarang cari tiket cari tiket menjelang hari-hari mudik itu udah gak susah sekarang, nggak ada, betul, dua-duanya, dan mahal loh kan. Penting nih ya, jadi harganya kok jadi meningkat ini. Kapal laut maupun pesawat udara seperti itu, dan memang seperti dokter sampaikan tadi, di Balikpapan cukup banyak pendatang yang dari Jawa maupun Sulawesi, ya daerah timur ya, terutama diprediksi akan pulang mudik karena sudah 2 tahun ini kan akan menunda untuk mudik gitu loh. Jadi angkanya cukup signifikan, tapi kalau dibandingkan dengan 2019 ya sebelum pandemi masih jauh lah. Ya diperkirakan nanti puncaknya di penumpang pesawat itu di H-3 ya, H-3 itu sekitar 14.000 orang per hari. 14.000 orang per hari melalui bandara Sepinggan Balikpapan. Kalau arus baliknya nanti H+5 juga sekitar 14.000 orang melalui bandara. Kalau melalui pelabuhan lebih besar lagi Bapak Ibu sekalian. Datanya sekitar jumlah total ini ya, total naik turun 27.815 orang. Dibandingkan dengan tahun 2020-2021 yang cuma 2.000 dan 7.000, ya naiknya sekitar 250%. Ini dokter naiknya ya. Untuk dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun 2019 belum apa-apanya, karena di 2019 adalah 64.000. Jadi kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi kira-kira sepertiga lah. Ya. Sepertiga orang. Ya, ini menjadi catatan ya bagi sahabat sehat Kota Balikpapan yang ingin melakukan mudik. Dengan meningkatnya jumlah pemudik, kita harus lebih disiplin atau lebih waspada ya dokter ya, terkait dengan protokol kesehatannya. Jadi mohon
melakukan 3M ya. Jadi tetap memakai masker, kemudian menjaga jarak dan rajin mencuci tangan ya untuk menghindari penularan COVID-19. Wah, bagaimana nih dokter? Masih ada satu pertanyaan nih yang masuk, kita selesaikan saja ya. Oke. Ini dari Pak Arif. Mau tanya dok, kalau pulang umroh kan disuruh karantina di Jakarta 1 hari dulu. Apakah setelah sampai Balikpapan harus karantina lagi 1 hari? Ini pulang umroh nih dokter. Betul. Terkait umroh memang ada aturan tersendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi aturannya mengacu pada SE nomor 17 tahun 2022 tentang protokol kesehatan pelaku perjalanan luar negeri. Luar negeri ya, berbeda dengan tadi dalam negeri. Betul. Terkait dengan karantinanya yang wajib memang dilakukan 1 hari yang di Jakarta. Saya kira tes entry-nya juga dilakukan. Kemudian exit test-nya sebetulnya hari ke-5 itu bisa dilakukan tidak harus di Jakarta. Berarti boleh setelah sampai boleh. Dan terkait dengan karantina, secara regulasi tidak diwajibkan, tapi tetap kita alangkah baiknya karena Bapak Ibu baru berangkat, baru datang dari luar negeri, sebaiknya melakukan karantina mandiri aja di rumah dulu, gitu. Jadi tidak kemana-mana dulu gitu loh. Tapi yang wajib yang di Jakarta sudah dilakukan gitu loh. Ya, jadi yang di Jakarta ya Pak Arif tetap dilakukan 1 hari. Nanti setelah kembali ke Balikpapan sebaiknya atau dianjurkan itu melakukan karantina mandiri di 1 hari. Dan apabila ada gejala atau segera memeriksakan diri supaya tidak menularkan ke anggota keluarga yang lain ya. Seperti itu, sahabat sehat Kota Balikpapan, tidak terasa ya, waktu kita sudah setengah jam lebih ini dokter ya. Masyarakat cukup antusias mengikuti live streaming YouTube kita di YouTube Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan live streaming di Instagram Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan pagi ini bisa bermanfaat untuk sahabat sehat semua di Kota Balikpapan. Dan yang ingin melakukan perjalanan atau mudik, mohon tetap disiplin melakukan protokol kesehatan, kemudian memastikan diri dalam keadaan sehat, memiliki aplikasi Peduli Lindungi, dan mengecek apakah aplikasi menyarankan untuk Bapak Ibu bisa melakukan mudik. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon izin dokter, kita sudahi kegiatan kita pagi ini. Salam sehat untuk semua, semangat puasa, tetap semangat, tetap sehat untuk semua masyarakat di Kota Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Selamat, salam sehat selalu. Salam sehat selalu dokter.